Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Teknik Mesin dan Pemesinan. Salam sehat, sejahtera, dan tetap semangat. Sobat-sobat sekalian, kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat logo atau desain 3 dimensi. Yang ini request dari sobat-sobat subscriber, bagaimana cara membuat suatu logo dengan bentuk 3 dimensi yang nantinya akan dieksekusi, yang bisa dieksekusi menggunakan CNC, router ataupun yang lainnya. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel saya. Nanti di sini saya akan menggunakan desain pembuatan logo 3 dimensinya menggunakan ArtCAD. ArtCAD ini adalah produk dari Autodesk ArtCAD versi 2018. Dan ini versi yang terakhir dari Autodesk ArtCAD karena setelah itu sudah tidak ada lagi produk yang update-annya. Oke, kita akan mulai saja bagaimana cara menggunakannya. Oke, saya mulai saja apa yang dibutuhkan dulu untuk membuat desain. Yang pertama, pastikan bahwa kita sudah punya logo. Nah, logo ini banyak teman-teman lakukan, bisa download dari internet yang sudah jadi seperti ini, JPEG, atau sudah modelnya line drawing atau berupa vektor. Nah, kalau umpama sobat-sobat mau membuat sendiri logo dengan vektor, saya sarankan menggunakan Corel Draw. Ya, menggunakan Corel Draw itu lebih enak, lebih simpel. Atau kalau sobat-sobat bisa pakai AutoCAD, bisa pakai AutoCAD. Atau langsung dari ArtCAD. Tetapi kalau saya itu lebih suka menggunakan Corel Draw ataupun di AutoCAD. Nah, di sini nanti saya akan membuat logo ini Tut Wuryandani, tapi ini saya tidak membuat sendiri, saya sudah download dari internet, bahkan sudah ada yang sudah berbentuk file Corel Draw. Oke. Nah, di samping itu nanti kita juga membutuhkan file untuk DXF atau file AutoCAD, karena untuk masuk ke ArtCAD itu kita butuh dari extension DXF untuk pembuatan logo 3 dimensinya. Oke, langsung saja kita ke Corel Draw. Ya, ini saya akan buka dulu filenya. Nah, ini. Nah, ini gambar yang sudah berbentuk Corel ya. Jadi ini berarti berupa vektor ya. Ini sudah berupa vektor. Ini tidak saya buat sendiri, saya download dari internet. Atau kalau sobat menginginkan buat sendiri boleh, ya boleh silahkan. Ini sudah ada lah. Kalau sudah di sini kita lihat ukurannya, yaitu ini 99 kali 100 mm ya. Nah, ini kita akan ekspor dulu. Ini kita akan ekspor ke DXF atau ke AutoCAD ya. Kita ekspor dulu, di sini ekspor, langkahnya ke
DXF ya, kita ekspor ke DXF ini ya. Oke, ini kebetulan sudah ada ya, kita ekspor. Oke, nah, kita replace saja. Oke, sudah selesai. Berarti ini sudah tidak kita gunakan kembali untuk Corel Draw-nya ya, kartunya. Kita tutup saja. Oke. Kemudian kita lari ke AdCam. Ini adalah AdCam. Sobat-sobat tidak harus pakai AdCam ya. Banyak produk-produk untuk 3 dimensi itu. Salah satunya adalah AdCam. AdCam ini asalnya dulu Delcam ya. Delcam kemudian diakuisisi oleh Autodesk ini. Sobat bisa pakai software yang lainnya yang berbasis untuk membuat 3 dimensi, silahkan. Oke, kita new saja, kita buat new, kita buat media ukurannya adalah ini 110 kali 110 mm, kemudian ini kita unitnya milimeter, kita klik OK. Oke, kita tampil di 2D-nya dulu. Sobat-sobat, mungkin nanti di sini akan saya bagi 2 part ya, karena mungkin awalnya kita buat desainnya dulu. Nanti yang kedua kita akan membuat toolpath-nya. Karena mungkin videonya terlalu lama, mungkin saya potong nanti 2 bagian. Jadi yang part pertama ini kita hanya buat desainnya saja ya, kita buat desainnya saja. Oke, kita langsung lari ke vektor. Ini ada vektor. Kita import ya, vektor kita import. Kita cari filenya. Cari filenya dulu di sini. Nah, ini ada DXF. DXF ini adalah file AutoCAD ya, dari AutoCAD. Kita klik saja, kita open. Nah, ini oke, berarti posisi ada di tengah. Oke. Ya, ini sudah jadi seperti ini. Ya, ini adalah dasar. Oke, mungkin ini kita harus edit sedikit. Ini kita bisa buang ini, tidak pakai ya. Oke. Nah, ini adalah dasar dari gambar yang sudah tadi ekspor dari Corel ke DXF, kemudian kita masuk, kita import ke AdCam. Kita ke 3D-nya, nah, seperti ini. Kita, oke. Awal untuk buat desain ini, sobat-sobat bisa mencoba sukanya apa, ya, sukanya apa. Nah, ini akan saya klik dulu yang akan kita buat. Kemudian saya ambil ini, ya, Shop Editor, saya klik. Nah, ini ada 3 pilihan, ada round, ada square, ada plane. Plane ini hanya naik turun, dia bentuk segi 4. Kalau ini piramid, kalau ini dia bulat. Saya pakai yang ini saja. Nah, ini kalau saya matikan ini, nah kelihatan seperti ini. Oke, oh ini terlalu tinggi ya 45. Ini saya pakai 10 saja, saya turunkan 10 tutupnya. 10 ya sekian ini. Cuma di sini saya beri ketinggian supaya tidak terlalu rapat langsung di sini. Saya naikkan start height-nya 0,2. Nah, jadi ada ketinggian seperti ini ya ini. 0,2, kita lihat lagi desainnya apakah terlalu tinggi tidak. Nah, ini kita lihat di frontnya ya. Wah, ini sebenarnya terlalu tinggi ya. Saya turunkan kembali ke 8 saja, ke 8. Ya, ini ke 8. Malah tinggi ya. Nah, ini kalau kita mau cekung ya, kita cekungkan. Kalau mau cekung ya bisa dicekungkan ya.
Nah, ini negatif berarti cengkung ya. Kita kalau 0 ya dia flat ya, 0 flat. Oh, 0-nya di sini tadi. Oke. Ini pakai round. Ini statiknya kita pakai 0,2. Ini kita pakai 8 saja ya. Oh, sudah saya enter ya. Berarti ini sudah selesai. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita buka lagi. Yang berikutnya saya akan buat ini, garis ini sama garis ini saya jadikan satu, kemudian saya grup ya, klik kanan, grup vektor. Oke. Ini akan saya buat timbulan berupa line gitu ya. Nah, seperti ini, saya pakai round saja. Saya matikan garisnya seperti ini, saya buat seperti ini. Nah, ini cukup dah sekian ya. Kita lihat ya, mungkin perlu ada naik dikit ya. Kita akan naikkan dikit, mamanya di sini pakai 0,1. Nah, ini biar ada kelihatan bentuk teksturnya. Nah, ya ini saya naikkan 0,1, kita apply. Ya. Nah, tutup dulu. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Oke, kita simpan aja dulu ya, biar nanti ada kita simpan. Oke, di sini cuma ini saya beri nama, saya ganti ya. Oke. Oke, berikutnya saya akan membuat ini. Ini pastikan bahwa garis-garis ini nyambung ya, garis-garis nyambung. Ini nyambung. Ini bagian luar dari bentuk logo ini, dari Tuturi Handayani. Saya klik dulu. Kemudian saya pakai ini, ulang Sharp Editor. Nah, ini saya pakai round juga ya. Cuma di sini tidak saya naikkan, tapi saya turunkan. Saya bentuk cekung. Nah, saya cekung, berarti negatif. Ya, kita tinggal ngatur di sini negatifnya berapa? Apa 10 seperti ini. Tidak terlalu tinggi. Kemudian ini height-nya start juga saya beri negatif 0,2. Saya turunkan 0,2. Nah, biar tampak tekstur seperti ini nanti lebih bagus hasilnya ya. Kemudian kita apply. Ini juga tergantung suka-suka dari sobat-sobat ya. Sobat-sobat suka. Nah, nanti kalau mau, tidak suka mau dirubah semua, sobat besar bisa menggunakan ini, reset relief. Jadi kalau ini kita klik, maka dia akan habis atau hilang desain yang kita buat dari nol kembali. Nah, itu monggo silakan pakai yang ini. Oke, ini sudah. Berikutnya, nah ini udah ya. Nah, berikutnya kita ke bagian tekstur yang lainnya ini. Oke, sekarang kita akan membuat di bagian yang ini ya, ini akan kita gabung ya, ini kemudian ini kita tekan shift ya, tahan, kita gabungkan dengan yang bagian ini, kemudian bagian ini, kemudian di bagian ini, kemudian ini, kemudian sayapnya ini, oke. Ini akan kita gabung. Ini setelah itu
itu kita klik kanan, kita grup vektor. Oke. Kita menggunakan ini saja, ya paling mudah. Oke. Kita pakai round. Ya ini. Nah, ini sudah tampak, cuma ini perlu kita atur ketinggiannya karena ini terlalu tinggi sekali ya, terlalu tinggi sekali. Saya buat saja ini berapa ini? 26, terlalu tinggi ya, jelek. Kita turunkan lagi. Nah, ini cuma kita butuh startnya kita naikkan ya 0,2. Nah, biar tampak lebih bagus ya, seperti ini. Ini ya, ini 0,2 di sini start height-nya. Ini ketinggian 14 ya, ketinggian 14. Ya, saya kira cukup 14, atau kalau kita mau naikkan lagi, ini kita klik ya, 14. Sobat-sobat bisa berkaya sendiri ya, bisa mencoba apakah suka yang flat atau yang piramid, silahkan ya. Kita sobat-sobat bisa mencoba ya, mencoba sendiri mana dari desain yang paling menarik, bisa dicekungkan, bisa dicembungkan, bisa coba sendiri. Oke, saya kira ini saya ambil saja 18 ya, saya ambil 18. Oke, 18 ini oke lah, cukup. Kemudian saya apply ya. Oke, ini sudah bentuknya seperti ini. Ya, ini sudah selesai. Kemudian yang berikutnya kita di bagian bawah, ini gambar buku ya. Ini kita grup juga, ini kemudian ini kita grup. Nah, kita shop editornya. Kita pakai flat saja karena ini berupa buku ya, kita buat flat. Nah, ini tadi buat flat. Kalau flat itu hanya kita mainkan di sini. Height-nya ini kita pakai katakanlah 0,5, kita naikkan 0,5 ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bentuk flat. Nah, kita buat flat. Kalau kurang tinggi mau kita naikkan boleh. Nah, jadi 0,8. Oke. Ini bentuk bukunya. Oke, ini saya play saja. Oke. Nah, ini sudah selesai di bagian yang ini. Nah, ini sudah. Ya, ini. Ya, tinggal terakhir di tulisan ya, tulisan Handayaninya ini. Nah, ini kita grup juga ya, kita grup juga. Ya, klik, gunakan shift ditahan, diklik saja untuk menggrupnya. Oke, kita grup, klik kanan, grup vektor. Oke, sekarang kita bisa bentuk dengan shop editornya. Apakah pakai ini? Nah, ini kalau seperti ini. Ini kalau pakai round, kalau pakai square ini. Nah, ini square. Nah, monggo silakan sobat-sobat pilih mana yang lebih suka. Apakah pakai yang ini sharp? Nah, boleh. Pakai yang flat boleh. Kalau flat perlu ada ketinggian di sini. Nah, ini ada startnya, umpamanya pakai 0,5. Nah, seperti ini flat saja, silahkan ya. Atau pakai yang ini. Ya, ini juga perlu diatur untuk ketinggiannya, bisa diturunkan sudutnya.
Ini terlalu tinggi ya, ini saya pakai 2 atau 3 saja. Nah, ini kalau kita pakai nih apa namanya piramid ya, square piramid ini. Coba sobat-sobat bisa mencoba sendiri ya, bisa mencoba sendiri bagaimana baiknya bentuk-bentuknya. Oke, ini oke, saya kira cukup. Ini saya pakai square ya, saya pakai square, saya apply. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah desain kita selesai. Ya, kita lihat klik sini ya, seperti ini. Ini on off-nya untuk bentuknya. Nah, ini. Ya, ini selesai. Nah, sobat-sobat bisa mencoba dengan bentuk-bentuk yang lainnya ataupun konturnya naik turunnya menyesuaikan ya, menyesuaikan seperti itu. Nah, ini masih kondisi apa ya, sharp banget ya, sharp banget. Kita akan smoothing ya, akan kita smoothing pakai ini ya, ini smooth relief, kita smoothing, kita klik smoothing. Nah, ini kita bisa melihat, kita lihat di sini. Ini kita pengatur di sini ya, kita bisa mengatur, kita lihat di sini, kita geser aja. Ya, ini sudah agak mendekati halus, kita naikkan lagi. Nah, ini akan kelihatan halus, smooth banget. Ini tergantung kebutuhan ya, berapa besarnya smoothingnya. Silakan sobat-sobat coba ya, coba biar smooth hasil dari bentuk desain 3 dimensi. Kita pakai 20 saja, kita pakai 20. Nah, oke, kita apply. Ini ya smooth banget, bagus. Ini tidak sharp ya, tidak sharp. Oke, nah ini sobat-sobat, desain kita sudah sampai di sini ya, ini sudah selesai. Nah, ini nanti berikutnya kita akan toolpath itu bagaimana bentuk ini pakai tools, nanti yang akan kita transfer G-code-nya ke mesin CNC ya, ini. Oke, kemudian ini supaya sobat-sobat itu besoknya itu tidak membuat desain lagi, kita bisa disimpan ya, disimpan di relief ya. Ini tempat menyimpannya itu di sini. Ini tempat menyimpan kita. Jadi sudah saya buat di folder ya, folder ini. Kita bisa ini klik tadi di front relief ini, kemudian kita bisa klik ini, kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini nanti. Akan muncul di sini front. Nah, ini front relief ini. Ini akan muncul sini. Nah, ini silakan nanti di rename ya, di rename sobat-sobat, klik kanan, nah, tadi lari. Nah, ini ya, klik kanan, rename, kita rubah namanya. Ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi sudah tersimpan di sini. Ini ada 2 karena ini punya saya yang awal, ini yang tadi kita buat. Nah, ini akan selamanya tersimpan di sini ya. Apalagi kita buat folder, kita simpan foldernya, maka dia akan tersimpan. Nah, ini hasil-hasil yang sudah pernah saya buat, saya simpan di sini semuanya. Oke, teman-teman, untuk part pertama, jadi kita membuat desain logo Tut Wuri Handayani ini, kita buat part pertamanya ini. Nanti yang part kedua kita lanjutkan untuk video berikutnya, bagaimana untuk toolpad-nya ini. Ya, toolpad-nya ini kita bisa lihat dulu berapa sih ketinggian dari ini, kita cek ya. Ya, ini total punya ketinggian desain kita itu 4,3 sekian milimeter ya. Ini ketinggiannya sekian ini.
Jadi kalau kita lihat, nah ini ketinggiannya adalah kita pilih toolpad ini, kita klik, kita lihat di sini. Ini ketinggiannya, ini ya, 4 sekian ini. Nah, ini. Oke. Oke, saya kira ini sobat-sobat yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama atau part yang pertama membuat logo Tuturi Handayani menggunakan ArtCamp ya, Premium 2018. Nanti video berikutnya part 2 bagaimana untuk pembentukan toolpad-nya yang akan kita transfer ke mesin CNC. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sobat-sobat bisa berkarya, bisa membuat latihan untuk desain-desain yang lain-lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silahkan kalau ada pertanyaan di komen ataupun kirim email ke saya. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.